Shalom seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian terus bersemangat. Dan puji Tuhan, hari ini kita bisa memasuki minggu yang baru. Dan mari kita akan menjalaninya dengan ucapan syukur. Hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar firman Tuhan dalam program Keluargaku Bertumbuh. Dan judul kebenaran firman yang hari ini kita bisa pelajari adalah Yesus membawa kepada kehidupan baru. Nats firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat 10-13. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang mengkuduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kata asli dalam teks ini yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu kata arsekos. Dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10, Yesus Kristus disebut sebagai arsekos, yang artinya adalah pemimpin atau pelopor. Gelar ini dipakai untuk menunjukkan jati diri pribadi Yesus Kristus. Ini sama seperti di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikianlah Ia, pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dalam hal ini juga memakai kata yang sama untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang membereskan sesuatu sehingga orang lain dapat masuk ke dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, keadaan ini menggambarkan bagaimana kehidupan umat manusia itu sebenarnya sangatlah mengenaskan. Kita dilahirkan di dalam dosa, kita melakukan perbuatan dosa, dan kita menanggung kematian kekal atas dosa-dosa kita. Dan dari kitab Ibrani ini, kita mengetahui bersama bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi pelopor, perintis, pembuka jalan, supaya kita yang berdosa ini beralih kepada hidup di dalam kasih karunia Allah. Cara yang dilakukan oleh Allah supaya manusia lama atau manusia yang berdosa itu dapat memasuki kehidupan yang baru adalah melalui penderitaan Yesus Kristus. Manusia telah menderita karena dosa, dan Allah di dalam Yesus Kristus juga turut mengambil bagian penuh dalam penderitaan sebagai manusia di atas kayu salib. Kita bisa belajar bersama bahwa penderitaan ini menjadi jalan supaya kita bisa menikmati kedewasaan di dalam Tuhan. Saya dan saudara bisa merasakan keselamatan dan kebenaran yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Demikian halnya yang disampaikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dan ke-4, bahwa penderitaan itu menjadi hal yang baik atas kehidupan kita. Kalau saya membaca dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menghayati kembali bahwa Yesus juga menjalani penderitaan demi menyelamatkan manusia. Bahwa Tuhan Yesus turut menjadi sengsara dalam kesusahan demi kita sebagai manusia. Yesus menyetarakan dirinya dengan manusia. Dia menyebut saya dan saudara sebagai saudara karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Yesus adalah pribadi yang membawa kehidupan kita dari kematian kekal kepada kehidupan kekal dan kebenaran serta keselamatan. Mari kita merenungkan bersama-sama, siapakah Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk meneladani penderitaan Yesus Kristus dengan kesetiaan hidup kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami umat manusia. Dan melalui Yesus Kristus, kami yang berdosa ini beroleh pengampunan dan kasih karunia, dan kami diselamatkan dari kematian kekal. Kami berterima kasih dan rindu untuk meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan kesetiaan kami kepadamu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, dan kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.